Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Maulana Salim Afillah dari program studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga. Pada video kali ini, saya akan mereview buku berjudul Islam dan Evolusi karya Sohaib Ahmad Malik sebagai tugas akhir semester Prodi Ulum Al-Quran yang diampu oleh Bapak Ali Imran. Buku ini berjudul lengkap Islam dan Evolusi Imam Al-Ghazali dan Paradigma Evolusi yang diterbitkan oleh Rene Islam pada tahun 2023 dengan 516 halaman dan berukuran 15 kali 23 cm. Buku ini ditulis oleh Dr. Sohaib Ahmad Malik, seorang asisten profesor ilmu pengetahuan alam di Zayed University, peneliti tamu di Saint Mary University, bergelar doktor di bidang teknik kimia di University of Nottingham, bergelar doktor di bidang teologi di Saint Mary University, dan master di bidang filsafat sains dan agama di University of Edinburgh. Buku ini memiliki total 10 bab. Bab pertama, apa itu evolusi dan apa yang bukan evolusi. Yang kedua, respon umat Kristiani terhadap evolusi. Yang ketiga, kitab suci agama Islam dan evolusi. Keempat, pendapat Muslim tentang evolusi. Kelima, teks lama dengan topeng baru. Kekeliruan memahami teks-teks klasik Islam seputar evolusi. Bab ke-6, peluang naturalisme dan deviansi. Ketujuh, desain intelijen. Ke-8, moralitas dan evolusi. Ke-9, hermeneutika Al-Ghazali. Dan ke-10, kreasionisme atau evolusi dalam Al-Quran. Nah, apa itu evolusi? Evolusi dalam perspektif sains memiliki dua teori. Teori pertama digagas oleh Lamarck, di mana evolusi terjadi karena faktor internal, seperti kebiasaan atau pemikiran agar dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Para ilmuwan berpikir bahwa teori ini terbukti salah, tetapi teori ini memberikan kontribusi yang besar terhadap teori evolusi di masa mendatang. Teori kedua digagas oleh Charles Darwin, di mana evolusi terjadi karena faktor eksternal atau seleksi alam. Charles Darwin menulis sebuah buku berjudul The Origin of Species yang berisi bahwa evolusi terjadi di mana suatu spesies berkembang dan berubah secara bertahap melalui seleksi alam. Teori evolusi inilah yang diketahui oleh masyarakat hingga sekarang. Selanjutnya dalam buku ini terdapat 4 klasifikasi. Klasifikasi pertama adalah kreasionisme, di mana segala sesuatu diciptakan secara instan oleh Tuhan, yang berarti menolak semua teori evolusi yang ada. Selanjutnya human ekspresionisme, di mana segala sesuatu diciptakan melalui evolusi kecuali manusia. Kenapa kecuali manusia? Karena manusia itu sendiri diciptakan dari segumpal darah, bukan dari evolusi. Yang ketiga adalah atomic ekspresionisme, di mana segala sesuatu diciptakan melalui proses evolusi kecuali Adam dan Hawa. Dalam berbagai kitab seperti Al-Quran dijelaskan bahwa Adam itu tercipta dari tanah liat lalu diberi roh, sedangkan Hawa berasal dari tulang rusuk Nabi Adam. Yang keempat adalah no expression, di mana segala sesuatu diciptakan melalui proses evolusi. Jadi ketiga klasifikasi tadi tidak dianggap karena semuanya termasuk manusia, tumbuhan, dan hewan diciptakan melalui proses evolusi. Selanjutnya, perspektif Islam menurut Imam Al-Ghazali. Beliau berpendapat bahwa terdapat pertentangan antara teori evolusi dengan akidah Asy'ariyah, di mana dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan mengenai jumlah umur kehidupan. Tidak ada nas atau teks yang eksplisit dalam Al-Quran yang mengatakan umur bumi adalah sekian tahun. Hanya ada penjelasan mengenai penciptaan bumi dan alam semesta. Selanjutnya, evolusi dalam perspektif Kristen. Mereka mengalami masalah besar dengan adanya teori evolusi, di mana mereka mengikuti pandangan konvensional yang percaya bahwa umur dalam alam semesta berdasarkan kitab Injil hanya 6-10 ribu tahun. Tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa umur alam semesta adalah 13,4 miliar tahun dan umur bumi 4,5 miliar tahun. Hal ini menyebabkan pertentangan antara isi kitab Injil dengan sains modern. Kelebihan dari buku ini yang pertama, memiliki cover yang menarik. Kedua, memberikan pemahaman mengenai berbagai pandangan mengenai teori evolusi. Yang ketiga, ditulis secara sistematik sehingga mempermudah pembaca dalam memahami berbagai bab yang dibahas. Dan keempat, dapat membuka paradigma kaum muslim mengenai teori evolusi. Lalu kekurangan dari buku ini adalah yang pertama, banyak menggunakan istilah-istilah ilmiah sehingga sulit untuk dipahami. Penggunaan bahasa yang terlalu kaku sehingga mudah merasa pusing. Yang ketiga, terdapat pandangan dari agama lain sehingga merasa sedikit keluar dari konteks judul buku, di mana terdapat evolusi menurut Kristen tadi yang dirasa menjadi kekurangan dalam buku ini.
Cukup sekian review buku pada video ini. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan, saya ucapkan maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.